Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia. Saya dari kelas IAT4C. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang telah direkomendasikan dosen pengampu. Ada 2 buku, yaitu The History of the Quranic Text dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Pertama saya akan mencoba mereview di buku yang kedua, itu Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Nah, pada 4 bab pertama. Yang pertama itu, bab pertama menerangkan tentang bagaimana turunnya Al-Quran itu ketika sejarah turunnya Al-Quran dilihat dari keadaan bangsa Arab pada zaman itu. Jadi ketika Al-Quran itu datang kepada Nabi Muhammad itu jauh sebelum memang masyarakat Arab itu, masyarakat Mekah itu masih di mana masyarakat pada saat itu memang jauh dari kata bisa dibilang zaman kegelapan, zaman jahiliyah gitu, sebelum datangnya Nabi Muhammad. Bagian pewahyuan Al-Quran ini dituangkan ada dalam 3 bab ya. Yang pertama itu melihat dari latar belakang kesejarahannya dalam konteks situasi politik, sosial dan politik, serta religius Arabi menjelang dan pada saat pewahyuan Al-Quran, maupun kehidupan konteks Nabi itu sendiri. Yang kedua itu upaya-upaya menelusuri asal-usul Al-Quran dari gagasan kitab suci tersebut dan gagasan-gagasan lain yang berupaya memberi gambaran mengenainya. Jadi di bagian pertama ini kita fokus kepada latar kesejarahan turunnya Al-Quran. Nah, pada saat turun itu memang situasi politik itu sangat masih dipegang oleh bangsa Romawi ya. Bangsa Romawi yang saingannya itu berat dengan Bizantinum, kemudian diperebutkan kekuasaan oleh Timur Tengah, bangsa Persia, kemudian perebutan kekuasaan kedua, perebutan Imperium Adidaya yang memiliki pengaruh nyata terhadap situasi politik di Arabia ketika saat itu gitu. Di menjelang lahirnya Nabi Muhammad itu masih ada perebutan kekuasaan gitu, seperti itu. Kemudian itu yang melatar belakangi terjadinya perpolitikan pada saat itu. Nah, kehidupan bangsa Arab pada saat itu juga bisa dibilang pada saat itu memang sedang ada kafilah-kafilah yang sangat erat gitu ya. Pada saat itu musim panas, kemudian masih musim-musimnya gencar-gencarnya perdagangan, dan memang ketika Nabi Muhammad itu lahir juga kita bisa disebut tahun gajah gitu ya. Nabi Muhammad itu lahir ketika tahun gajah. Memang pada saat waktu itu Makkah memang sangat-sangat sedang digencar-gencarnya oleh pasukan bergajah gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir pun kita tahu sendiri Nabi Muhammad itu lahir tanpa ibu dan ayah gitu. Kemudian diasuh oleh pamannya, diasuh oleh kakeknya, hingga Nabi Muhammad itu menerima wahyu pertama di Gua Hira, yaitu kitab suci Al-Quran. Nah, pada saat waktu itu juga memang banyak sekali penolakan yang didapat oleh Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad itu sekitar 571 Masehi, tapi kalau di buku Rekonstruksi Sejarah Islam itu 570, di tengah keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy gitu. Nah, suku Quraisy itu adalah suku tertinggi, kastanya itu paling tinggi itu di Mekah. Jadi kalau orang Mekah itu kan sangat identik dengan nasab ya. Ini nasab tertinggi, sukunya paling tertinggi itu namanya suku Quraisy gitu, dan Nabi Muhammad terlahir dari suku yang tertinggi gitu. Ya. Kemudian keyatiman Nabi Muhammad itu memang sudah terkonfirmasi dalam Al-Quran ya, surat ke-93 ayat 6 sampai 8 gitu.
Nah, ayat pertamanya itu yang dikutip di tersebut merupakan bentuk petunjuk kalau Nabi Muhammad itu memang sedang benar-benar yatim, seperti itu. Nah, Nah, ternyata Nabi Muhammad itu telah lahir juga sudah tertuang dalam kitab-kitab sebelumnya gitu. Nah, kemudian kita diceritakan ya peristiwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu Al-Quran di Gua Hira ketika dia pulang memang dia baru pertama kali menemui malaikat Jibril gitu ya. Diceritakan waktu itu sampai Nabi Muhammad itu menggigil kaget. Kemudian Khadijah itu bertanya kenapa gitu. Makanya Khadijah itu sangat heran sekali mendapati Nabi Muhammad seperti itu karena Nabi Muhammad sudah bertemu dengan malaikat untuk mendapatkan wahyu yaitu Al-Quran gitu. Nah pada masa Nabi Muhammad ini Al-Quran belum sepenuhnya seperti sekarang, belum sepenuhnya dibukukan seperti sekarang. Prosesnya panjang sekali. Ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu Al-Quran turun hanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada para sahabatnya di sekitar para sahabatnya. Makanya banyak para sahabat yang dibilang hafal Quran dan hafal Quran para sahabat itu bukan seperti orang-orang yang hafal Quran di zaman sekarang. Zaman sekarang kan kalau hafal Quran itu dari juz 1 sampai juz 30 itu. Kalau dulu itu memang setiap ayat, setiap wahyu yang diterima oleh Rasul, kemudian Rasul menyampaikan lagi ke para sahabatnya, pasti dihafal juga sama para sahabatnya itu, yang disebut menghafal Quran. Jadi ada sahabat yang hafalnya dari misal ayat ini sampai ayat ini, para sahabat ini beda lagi, sahabat ini beda lagi. Makanya ketika Rasulullah itu wafat dan terjadi waktu itu ada perang Yamamah namanya yang menewaskan banyak sekali para penghafal Quran. Itu gimana kalau misalnya Quran nanti hilang, karena memang Al-Quran itu ada di jiwa-jiwanya para sahabat itu. Nah, Al-Quran juga bisa disebut wahyu ilahi. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu seperti Al-Quran itu disebut in huwa illa wahyu yuha, yang diwahyukan, yang diberikan kepada Nabi Muhammad gitu. Jadi ada firman, ada wahyu, ada ilahun. Di situ juga maknanya memang terkandung semuanya Al-Quran. Maka dari itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang sebenarnya itu mengandung, maksudnya rujuknya itu ke Al-Quran, tapi pakainya wahyu, pakainya firman, pakainya kalam. Nah itu yang memperjelas Al-Quran itu banyak satu makna, banyak satu bisa satu makna beda-beda kalimat gitu. Tuh. Dan ternyata Al-Quran ini diturunkan ada secara tarkib nuzuli atau karena proses penurunannya, ada juga berdasarkan kejadian. Yang kita kenal selama ini kan surat yang pertama turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu. Jadi ada surat yang tergolong dalam Makkiyah, ada surat yang tergolong dalam Madaniyah. Tapi ada juga di surat itu, kan satu surat itu beda-beda ayat. Ada ayat yang turun di Mekah, tapi dia tetap masuk ke surat Madaniyah. Begitupun sebaliknya. Jadi itu nanti kita bisa dibahas di Ulumul Quran saja gitu ya. Nah, ya seperti itu. Oke, lanjut ya. Di buku yang kedua itu membahas tentang wahyu dan Nabi Muhammad. Nah, wahyu itu bisa diartikan tidak hanya Al-Quran ya, tapi juga ilham, berupa ilham. Nah,
Islam juga menganggap kaum Yahudi itu dan Nasrani sebagai ahli kitab. Jadi ada penamaan ahli kitab. Ahli kitab di sini adalah memang orang yang ahli dalam menguasai kitab gitu. Tapi bukan berarti mereka juga orang Islam. Kaum Yahudi dan Nasrani juga bisa disebut ahli kitab. Itu makanya dulu ada istilah ahli kitab sebelum Islam datang. Seperti itu. Karena ketiga agama ini memiliki kesamaan asal-usul keluarga secara hipotesis, menyembah Tuhan yang sama. Seperti dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan kedua putranya Ismail dan Ishak. Nah, tapi ini semakin berkembangnya zaman memang semakin tidak sama gitu ya. Apa tujuan pemaknaan wahyu sendiri dengan wahyu zaman dulu, bukan zaman dulu, zamannya Nabi Ibrahim, seperti itu. Yang tertuang memang benar-benar di kitab Injil dan Taurat itu sendiri. Tuh. Nah, kemudian di sejarah Al-Quran itu memang yang kita tahu itu ayat pertama di surat Alaq itu kan bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, selama ini yang kita bilang Nabi Muhammad itu ummi di sini yang katanya buta. Bukan buta, mohon maaf. Tidak bisa baca dan menulis. Itu bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Di buku The History of the Quranic Text ini dijelaskan secara gamblang bahwa memang tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad itu pernah belajar dan menulis gitu, pernah belajar menulis dan membaca, dan sehingga orang-orang itu sepakat kalau Nabi Muhammad itu disebutnya ummi gitu. Padahal maksud ummi di sini itu Nabi Muhammad itu sudah bukan tidak bisa, tapi nggak butuh lagi membaca dan menulis. Saking apa? Saking cerdasnya, saking patonahnya Nabi Muhammad itu untuk memahami Al-Quran, untuk mendapatkan wahyu dari Allah itu nggak usah lagi ditulis kayak kita ya. Kita kalau misalnya mau ngafalin apa-apa kan sama presentasi nih, ditulis dulu, kemudian nanti dipresentasikan. Atau mau ngehafal apa bisa, sekarang kan metode hafal Al-Quran, orang-orang yang hafal Quran juga dibaca dulu, atau bisa di metode lauh juga, sekarang ada metode lauh, yaitu ditulis dulu. Tapi Nabi Muhammad enggak, karena memang Nabi Muhammad itu fatonah, cerdas, beda sama kita-kita. Jadi Nabi Muhammad itu tidak butuh lagi membaca dan menulis, bukan tidak bisa membaca dan menulis, begitu ya. Dan Nabi Muhammad pun ketika menyampaikan kepada para sahabatnya itu nggak nulis. Nabi Muhammad nggak nulis, misal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ditulis sama Nabi, enggak. Nih para sahabat hafalin gitu, enggak. Tapi Nabi Muhammad langsung menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibacakan. Kemudian para sahabat juga mendengar dan dihafal gitu. Jadi memang metodenya seperti itu. Kayak intinya pada bab 1 sampai bab 4 ini kita mempelajari bagaimana proses turunnya Al-Quran itu di tengah-tengah masyarakat bangsa Arab pada saat itu, ketika jahiliyah-jahiliyahnya, kemudian datang Nabi mendapatkan wahyu Allah, yang kitab Al-Quran itu sebagai pelengkap dari kitab-kitab sebelumnya, penyempurna dan dibuktikan oleh ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Al-Quran bahwa memang Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir yang sudah diberikan tugas oleh Allah sebagai khatimun nabi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.